retret ini diikuti seluruh anggota kabinet, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, penasihat presiden, utusan khusus, hingga staf khusus presiden. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar retret kabinet kedua di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret digelar siang ini. Sama seperti yang pertama, retret ini diikuti seluruh anggota kabinet, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, penasihat presiden, utusan khusus, hingga staf khusus presiden. Sebelum retret, Presiden Prabowo dijadwalkan akan makan siang bersama dengan seluruh anggota kabinet. Seperti diketahui, Presiden Prabowo telah menggelar retret perdana usai pelantikan Kabinet Merah Putih. Retret berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 24 hingga 27 Oktober 2024. Saat itu retret digelar dengan konsep The Military Way, namun bukan militeristik. Seluruh menteri kompak memakai seragam komponen cadangan, namun ada juga sesi para anggota kabinet memakai seragam safari. Prabowo menyebut The Military Way merupakan cara yang biasa digunakan pemerintahan hingga perusahaan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Pemirsa, Kementerian SDM memastikan krisis Venezuela yang melibatkan Amerika Serikat tidak memberikan dampak langsung terhadap pasokan maupun harga minyak di tanah air. Meski demikian, kementerian terus menganalisis terhadap potensi dampak dari krisis Venezuela. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan krisis Venezuela yang melibatkan Amerika Serikat sejauh ini tidak memberikan dampak langsung terhadap pasokan maupun harga minyak di tanah air. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude Sulaiman memastikan kendati situasi geopolitik global terus menjadi perhatian, kondisi energi nasional saat ini dinilai masih stabil. Meski demikian, pihaknya juga terus menganalisis terhadap potensi dampak dari krisis Venezuela. Sebagai tindakan preventif, pemerintah juga menyiapkan skema antisipasi dalam menghadapi dinamika global termasuk konflik geopolitik yang berpotensi mempengaruhi pasar energi dunia. Pemantauan secara berkala terus dilakukan untuk memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga. Pemerintah juga memastikan tidak ada kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Kita akan analisis, tapi yang jelas kondisi di negara saat ini stabil, jadi tidak ada. Belum ada dampaknya begitu. Tapi udah siapin antisipasi nggak sih Pak? Iya kan. Antisipasi itu selalu ada. Kemungkinan di bulan depan naik Pak. Enggak. Kan tadi baru diumumkan aman. Ya tapi kan ini baru tanggal 2 Pak, tanggal 5 Pak, kan biasanya di seminggu terakhir bisa ini. Kita sumber crowd-nya itu bukan dari sana, jadi dari wilayah lain, jadi masih stabil. Oh, jadi nggak terlalu berdampak Pak? Kita tidak melihat itu pada saat hari ini kita belum melihat. Laude menyebut Indonesia tidak bergantung pada pasokan minyak mentah dari Venezuela. Sumber crude oil Indonesia berasal dari wilayah dan negara lain yang selama ini dinilai lebih stabil, sehingga konflik tersebut tidak berdampak langsung pada rantai pasok nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan krisis Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Delta Force Amerika Serikat hanya berdampak terbatas bagi Indonesia, mengingat letak geografis Indonesia dan Venezuela yang cukup jauh. Krisis Venezuela juga diyakini tidak akan berdampak pada penurunan suplai minyak dunia. Terlebih, Venezuela tidak terlalu aktif dalam pasar minyak dunia karena keterbatasan kapasitas produksi. Terkait langkah Amerika yang menyerang ibu kota Venezuela, Caracas, dan menangkap Presiden Nicolas Maduro, Purbaya menyebut kondisi tersebut memperlihatkan hukum dunia saat ini aneh. Purbaya mempertanyakan bagaimana bisa sebuah negara menyerang negara lain yang berdaulat. Situasi ini menggambarkan bahwa peran dan pengawasan PBB lemah. Relatif minimum kan karena Venezuela udah lama nggak terlalu aktif di pasar minyak dunia juga kan, terbatas ininya kapasitas produksi. Hukum dunia agak aneh sekarang, jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa gateway dari
pengawasan PBB. Pemirsa, penyelenggaraan Posko Nataru di Kementerian Perhubungan telah ditutup. Beberapa aspek pun dipastikan akan mendapat evaluasi. Hal ini dilakukan agar dapat mempersiapkan secara matang perbaikan-perbaikan di lintas sektor transportasi jelang penyelenggaraan angkutan lebaran yang akan datang. Menteri Perhubungan bersama pejabat Kementerian Perhubungan dan stakeholder lainnya telah menutup Posko Nataru 2026. Penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 pun dipastikan berjalan baik, lancar, dan terkendali. Meski demikian, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mencatat sejumlah evaluasi. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang harus dipastikan baik sejak dini, penguatan manajemen operasional di simpul-simpul transportasi, memprioritaskan aspek pengawasan dan keselamatan, serta optimalisasi pemanfaatan data dan sistem digital lintas sektor. Sebagai tindak lanjut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama ke depan. Pertama, kesiapan sarana dan prasarana khususnya moda kereta api, bis, penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara harus mulai dipastikan sejak dini, baik dari sisi jumlah armada maupun kondisi teknisnya. Kedua, penguatan manajemen operasional dan pengaturan kapasitas di simpul-simpul transportasi termasuk terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara, agar lonjakan pergerakan dapat dikelola secara lebih terkendali. Budi menambahkan evaluasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 yang dilakukan Kementerian Perhubungan ini agar dapat mempersiapkan secara matang perbaikan-perbaikan di lintas sektor transportasi jelang penyelenggaraan angkutan lebaran yang akan datang.